Hai guys, selamat datang di Teman K-pop Bacain Interview Pabam. 28 Maret, Baby Monster muncul sebagai cover majalah dari Numero Tokyo May Issue yang berjudul Kecantikan Murni yang Tumbuh dari Baby Monster. Majalah yang berisi 14 halaman ini memotret tentang cerita pribadi dan fashion yang menunjukkan sisi lembut dan ekspresi romantis yang belum pernah kita lihat sebelumnya. Interview ini berisi masa lalu, masa sekarang, dan masa depan Baby Monster yang dalam perjalanan untuk membentuk era baru di dunia per-K-popan. Ada sesi Q&A dan ada juga interview individu. Kita mulai dari Q&A Baby Monster dan majalah Numero Tokyo. Apa yang kalian pikirkan tentang Baby dan Monster? Ahyeon, saat bernyanyi di ruang latihan, aku menjadi sekuat Monster. Daripada menjadi Baby, aku merasa seperti kembali menjadi anak kecil saat aku makan tteokbokki. Saat aku kecil, aku suka makan tteokbokki dan selalu makan itu setiap saat. Rami, Baby ketika semuanya saling menggoda atau bercanda saat latihan. Monster saat tampil di atas panggung. Asa, Baby adalah kepribadianku biasanya. Aku suka bermain dengan semua orang dan makan. Monster saat aku tampil di atas panggung, terutama saat aku mulai rap. Parita, Baby yang suka menggoda semua orang, tapi saat di panggung menjadi monster keren. Ruka, Baby karena aku masih suka mengoleksi boneka hewan kecil dan karakter figur. Aku menjadi monster saat berdiri di atas panggung. Cikita, Baby saat bermain dengan semua orang. Monster saat diriku naik ke atas panggung. Rora, Baby saat makan makanan enak dan ngobrol dengan semua orang. Monster ketika naik ke atas panggung dan lagu intro kami diputar. Kami muncul dengan bayangan hitam dan background merah. Aku pikir itu adalah saat di mana kami menjadi paling keren sedunia. Apa yang membuatmu percaya diri? Ahyeon, saat aku memulai satu hal, aku pasti melakukannya sampai akhir. Rami, seberapa banyak aku latihan? Bahkan saat aku mencoba hal baru, aku pikir dengan banyak latihan, aku menjadi percaya diri. Jadi, aku masih belajar dan banyak latihan saat aku ada waktu. Asa, rap adalah sesuatu yang mengubah kesan dari sebuah lagu. Jadi, aku berusaha untuk percaya diri. Parita, kayaknya menjadi vokalis. Ruka, hip hop, dance, dan rap. Cikita, mengatur ekspresi. Rora, senyum cerah. Mostis bilang aku menjadi lebih cantik saat aku tertawa, jadi aku percaya diri. Apa lagu yang sering dinyanyikan atau didengar saat latihan? Ahyeon, Kiana Late, X. Rami, Jasmine Sullivan, Pick Up Your Feelings. Lagu yang juga aku nyanyikan di Last Evaluation. Asa, mendengarkan lagu senior YG memberiku motivasi, khususnya saat mendengar lagu Big Bang Sober. Aku sangat senang. Parita, aku sering mendengar lagu Blackpink. Ruka, aku sering mendengar lagu Drip saat latihan vokal. Cikita, Olivia Rodrigo Traitor. Rora, lagu balad Korea. Aku latihan berbagai lagu. Apa musik video yang sering dinonton? Ahyeon, G-Dragon, Pitak HG. Rami, aku sering menonton MV Klik-Klek akhir-akhir ini. Asa, aku sering menonton MV kami, terutama Forever, yang punya konsep elegan, fresh, dan aku sering menontonnya. Parita, Baby Monster Forever. Ruka, Baby Monster Klik-Klek. Itu MV dengan style baru untuk kami, dan aku suka karena mempunyai impact yang kuat. Cikita, Baby Monster Stuck in the Middle. Rora, MV Drip kami. Apa makanan kesukaanmu? Ahyeon, Solong Tang. Rami, aku lebih suka minum daripada makan. Minuman kesukaanku adalah air dengan sedikit kopi manis dan teh susu. Asa, buah. Aku suka buah persik. Parita, saat aku datang ke Jepang, aku selalu makan yakiniku. Ruka, gyutan. Cikita, mukrata dari Thailand. Bisa juga coba shabu-shabu dan yakiniku. Rora, aku suka coklat. Aku suka semua kue coklat dan makanan penutup coklat. Apa tempat atau makanan yang ingin kalian rekomendasi untuk Mostis? Ahyeon, Suyuk Gukpap. Itu sangat oishi. Rami, Jongno Seoul. Ada banyak toko di mana kalian bisa berbelanja dan ada toko buku besar. Itu adalah area kesukaanku. Asa, sup ayam Korea atau samgyetang. Parita, Phuket Thailand. Lautnya indah dan seafoodnya enak. Ruka, aku rekomen makan ayam. Ada ayam bumbu keju dan itu sangat enak. Cikita, Korat Thailand. Makanannya enak dan ada situs warisan alam dunia, jadi aku sangat rekomendasi traveling ke sana. Rora, Everland. Ada atraksi menggetarkan, jadi aku pikir aku menikmatinya. Apa yang kamu tidak sabar dari Tour Dunia 2025 Baby Monster Hello Monsters? Disclaimer, interview ini dilakukan sebelum tour berlangsung. Ahyeon, tour kali ini ada banyak lagu. Aku tidak sabar untuk melihat berbagai aspek. Aku menyiapkan untuk penampilan solo.
Jadi tolong nantikan. Rami, aku pikir kami bisa menunjukkan sisi baru dengan menambahkan beberapa lagu dibanding saat fan meeting. Aku banyak persiapan, jadi tolong nantikan. Asa, ada beberapa kota yang aku kunjungi pertama kalinya saat tur dunia ini. Jadi aku sangat tidak sabar untuk bertemu Mostis yang sudah menunggu kami. Parita, kali ini ada banyak lagu yang ingin ditampilkan pertama kalinya untuk semua orang dan Mostis. Aku tidak sabar untuk bertemu Mostis di negara yang belum pernah aku kunjungi sebelumnya. Ruka, tur dunia mendatangi beberapa negara yang tidak pernah aku datangi, seperti US, jadi aku gak sabar untuk bertemu banyak Mostis. Cikita, kali ini aku akan bertemu dengan Mostis US dan beberapa negara yang tidak pernah aku kunjungi. Jadi aku sangat tidak sabar untuk melihat reaksi semua orang. Rora, aku menyiapkan banyak untuk tur dunia pertama ini. Ada beberapa lagu yang akan kami tampilkan untuk pertama kalinya. Jadi aku tidak sabar untuk itu. Kali ini lightstick kami sudah siap. Jadi aku tidak sabar ingin melihat lightstick bersinar memenuhi tempat konser. Apa yang ingin kamu lakukan saat tur di Jepang? Ahyon, aku ingin jalan-jalan di kota sambil mendengarkan musik sendirian. Rami, kalau aku ada waktu, aku ingin ke Tokyo Disney Sea. Aku sudah pernah ke Tokyo Disneyland, jadi aku pengen coba datang ke Tokyo Disney Sea sendirian. Asa, kalau aku punya waktu, aku pengen ke resort Tokyo Disney dan Universal Studio Jepang bersama member. Parita, aku ingin makan makanan lezat di Jepang. Ruka, aku ingin pergi ke taman bermain di Jepang bersama member. Cikita, shopping dan menemukan makanan enak. Rora, aku ingin pergi ke Tokyo Disneyland bersama semua orang. Kapan kamu merasa kamu mewarisi darah YG? Ahyon, aku bergabung dengan YG karena aku mengagumi penampilan para seniorku. Saat aku semangat tampil di panggung, aku rasa aku sudah mewarisi darah YG dari para seniorku. Rami, gaya dan gestur saat di panggung. Saat aku melihat Mostis yang memegang banner namaku, aku akan melambaikan tangan. Saat aku trainee, aku melihat banyak video seniorku, dan aku datang ke konsernya. Jadi aku pikir aku terwarisi sejak itu. Asa, saat aku tampil, ekspresi dan gestur yang tidak pernah dilatih tiba-tiba muncul. Mungkin itu karena aku sering menonton video seniorku. Jadi apa yang aku pelajari dari video itu tiba-tiba muncul. Saat melakukan penampilan live seperti klik-klek, darah YG akan muncul. Jadi tolong nantikan. Parita, aku tipe yang bergerak dengan bebas di panggung, tapi aku merasakan darah YG dari gestur saat aku mencoba untuk melakukan bagianku atau saat bersama. Ruka, saat tampil aku pikir darah YG mengalir dalam rap, hip hop, dan gestur. Cikita, penampilan swag dan gestur. Saat aku bisa menggunakan style kostum hip hop, aku merasa aku mewarisi darah YG. Rora, saat encore. Saat di konser senior, mereka menikmati encore dengan bebas. Jadi kami akan meneruskan itu dan menikmati encore kami bersama Mostis. Apa momen ternervous sejak kamu debut? Ahyon, saat aku tampil di program musik KBS Limousine Service sendirian, aku sangat nervous saat di interview daripada saat bernyanyi. Rami, secara alami aku tidak nervous. Aku belum pernah bener-bener nervous. Asa, saat menampilkan She's di Inkigayo pertama kalinya setelah debut, itu pertama kalinya aku syuting program musik dengan fansku. Jadi aku sangat nervous. Parita, fan meeting pertama kami tanggal 24 Mei. Aku sangat senang ada 26.000 Mostis yang datang ke Ariake Arena dalam 2 hari. Dan aku sangat nervous karena itu pertama kalinya aku tampil di depan banyak orang. Ruka, saat penampilan debut di Korea, aku sangat nervous saat tampil di depan fans pertama kalinya. Cikita, saat pertama kali fan meeting di Tokyo, beberapa behind the scenes-nya di-upload di YouTube dan itu memperlihatkan seberapa nervous aku. Rora, saat fan meeting pertama di Ariake Arena 24 Mei, itu panggung terbesar kami sejak debut, jadi aku sangat nervous. Coba ceritakan tentang jadwal tur luar negeri kalian. Ahyon, setiap aku datang ke Jepang, aku makan shabu-shabu. Aku pergi dengan Cikita kali ini, dan kami memilih tempat makan all you can eat. Dan hanya untuk kami berdua, kami bisa menghabiskan 12 daging dan 15 potong tipis kue beras. Kami berdua makan banyak. Rami, saat fan meeting, aku menikmati berdiri di atas panggung. Aku gak sabar untuk konser selanjutnya. Asa, kami sangat suka makan. Sesampainya kami di Jepang, kami ke minimarket untuk beli permen dan makanan. Saat itu semuanya sangat senang dan sangat tertarik. Parita, kalau jadwal sudah selesai, kami punya rutinitas berkumpul dalam satu kamar dan mengobrol. Tapi kalau besoknya gak ada syuting, kami mengobrol sambil makan ramen atau makanan lain yang kami suka. Ruka, saat aku ke Jepang bersama member setelah debut, kami semua datang ke minimarket.
Aku merasa aneh bisa berada di negaraku bersama member. Itu menyenangkan untuk merekomendasi produk minimarket kesukaanku ke mereka dan itu kenangan yang baik. Cikita, sama aja pas tur domestik dan luar negeri, tapi aku senang bisa bertemu Mostis. Aku juga gak sabar untuk mencoba makanan enak di luar negeri. Rora, saat kami di Jepang, aku tidak sabar pengen beli banyak makanan di minimarket sebelum check-in hotel dan makan di kamar bersama member lain. Itu rutinitas di Jepang. Apa style fashion, rambut, dan makeup kesukaan kalian? Ahyon, aku suka yang simple baik di makeup dan fashion. Aku suka yang seimbang. Rami, rambut pirang adalah styleku. Asa, aku suka membuat fashionku sendiri dengan aksesoris, dasi, dan shawl. Untuk rambut dan makeup, aku suka coba-coba, jadi aku sering mengubah bentuk eyeliner dan rambutku. Parita, aku suka hairstyle yang fluffy akhir-akhir ini. Aku suka makeup yang natural. Ruka, aku menambah aksesoris, kacamata hitam, dan topi untuk fashion sederhana. Barang-barang dari album Drip juga lucu, jadi aku sering menggunakannya ke pakaianku. Tas rumbai adalah kesukaanku. Cikita, choker, kacamata hitam, celana hitam ketat, dan boots juga barang yang penting. Rora, aku teliti soal makeup mata. Aku suka warna hangat dan makeup koral. Bagaimana cara kalian sembuh dari rasa lelah? Ahyon, membersihkan kamar, melukis, dan jalan-jalan. Rami, saat aku punya waktu luang di Jepang, aku pengen belanja di Harajuku dan Shibuya sendirian. Aku suka menghabiskan waktu sendirian. Asa, makan makanan lezat dan meminum suplemen vitamin. Aku meneruskannya karena aku merasa menjadi lebih sehat. Parita, aku tipe yang butuh menghabiskan waktu untuk sendiri. Jadi aku mendengar musik, stretching, dan tidur lebih cepat. Ruka, bersantai di bathtub. Kadang aku mandi selama 1 jam. Cikita, makan makanan enak dan menelepon ibu. Di waktu senggang, aku makan 5 kali dalam sehari. Dan aku makan banyak. Haha. Rora, menonton anime dan film yang menarik. Saat aku lelah, aku mandi dan tidur lebih cepat. Apa yang ingin kamu lakukan bersama member? Ahyon, aku ingin melakukan pajama party. Rami, jalan-jalan ke luar negeri. Aku suka dingin. Jadi aku pengen ke tempat hangat. Haha. Asa, jalan-jalan. Kalau itu di Jepang, aku pengen ke Hokkaido dengan semua orang. Parita, aku pengen camping. Ruka, aku pengen pergi ke kampung halaman semua member dan mendengar cerita masa kecil mereka. Cikita, ayo pergi shopping, pergi piknik, dan barbeque bersama. Rora, aku ingin mengenakan seragam sekolah dan menghabiskan seharian di ruang kelas. Kami bertemu sebagai trainee, jadi bagaimana rasanya kalau kami menjadi teman sekolah? Aku sering berimajinasi. Apa pesan yang ingin disampaikan untuk Mostis? Ahyon, aku selalu berusaha untuk melakukan yang terbaik dan menunjukkan sisi yang baik. Aku senang kalau Mostis sehat dan bahagia dan bisa berlari bersama selamanya. Rami, ini baru setahun sejak aku debut, tapi aku bersyukur untuk perhatian dan cinta yang diberikan. Semua Mostis selalu memberikan kata-kata yang hangat, jadi aku selalu berusaha untuk menemukan ekspektasi kalian dan menunjukkan sisi yang baik. Tolong cintai kami lebih banyak. Asa, aku sangat senang bisa menunjukkan sisi baruku di Numero Tokyo kali ini. Aku tidak sabar mau bertemu kalian semua. Aku latihan keras untuk aktivitas selanjutnya dan panggung live. Tolong dukung kami. Parita, aku pikir akan ada lebih banyak kesempatan untuk bertemu. Jadi tolong tunggu sebentar lagi. Kami akan melanjutkan yang terbaik, jadi tolong beri kami banyak cinta. Aku juga cinta Mostis. Ruka, aku akan bekerja lebih keras dan meningkatkan skillku. Jadi aku bisa bertemu banyak Mostis. Jadi tolong teruskan mendukung kami. Cikita, terima kasih karena selalu berada di sisi kami. Aku harap kalian mendukung kami di masa depan. Semuanya, I love you. Rora, terima kasih sudah mengikuti aktivitas dan mendukung kami sejak debut sampai sekarang. Kami menyiapkan banyak untuk tour dan aktivitas di masa depan, jadi tolong terus dukung kami dari sekarang. Selanjutnya kita masuk ke interview individu member Baby Monster, dimulai dari Asa. Kapan kamu datang ke Korea untuk mengejar mimpi menjadi seorang artis? Asa, aku ke Korea saat aku berumur 12 tahun. Aku mulai menari sejak kelas 2 SD. Aku menikmati menari di panggung saat presentasi di sekolah dan mulai bermimpi untuk menjadi artis. Aku suka senior di YG, jadi aku ikut audisi dan datang ke Korea. Awalnya, aku sama sekali tidak bisa bahasa Korea, tapi sekarang aku sudah tidak punya masalah dengan bahasa Korea. Apa yang membuatmu bertahan selama 6 tahun masa trainee? Asa, aku bisa menghabiskan waktu dengan semua member, khususnya Ruka yang sama-sama berasal dari Jepang, dan aku selalu bergantung padanya. Aku tidak kesepian karena Ruka ada di sana. Aku pikir aku bisa sejauh ini karena itu. Di full album pertama kami, Drip, aku dan Ruka ada lagu Woke Up in Tokyo. Aku mencoba menulis lirik lagunya. Aku ingin membuat lirik yang ceria seperti kami.
Jadi aku memasukkan bahasa Jepang arigato dan kawaii. Aku mencari kata-kata yang bisa dipahami semua mostis di seluruh dunia. Aku harap semua bisa bernyanyi bersama di tur dunia. Aku juga berpartisipasi dalam pembuatan lirik lagu Love in My Heart. Dan sebuah kehormatan bisa berpartisipasi di 2 lagu di dalam satu album. Dan aku sangat suka semua lagunya. Jadi aku harap banyak orang akan mendengarkannya. Apa mimpimu saat ini? Asa, aku ingin mengenalkan Baby Monster ke seluruh dunia supaya mereka mengetahui keberadaan kami. Aku ingin ketujuh member kami sehat dan aku ingin berdiri di lebih banyak panggung bersama selamanya. Next, Ahyeon. Di last evaluation, kamu bilang pernah latihan abs 800 kali dalam sehari. Apakah itu masih berlanjut? Ahyeon, saat aku masih trainee, aku melatih otot perut untuk bernyanyi. Tapi guru pilates menyarankan untuk tidak melakukannya terlalu banyak karena lekuk tubuhku bisa menjadi tidak bagus. Jadi aku mengurangi latihan otot menjadi 7 menit dan merubahnya ke latihan pilates untuk melatih kelenturan. Sejak debut, kamu tidak hanya ada bagian vokal tetapi juga ada rap. Bagaimana kamu mengubah itu? Ahyeon, aku mencoba untuk mengubah suaraku daripada ekspresi. Vokalis punya image yang hampir sama seperti suara alaminya, tapi rap biasanya mempunyai suara yang lebih kuat. Aku menjadi percaya diri saat bernyanyi, tapi aku juga terus latihan rap dengan caraku sendiri. Jadi aku harap fans menyukainya. Aku berusaha melakukan yang terbaik dalam penampilan live untuk semua orang di konser Jepang selanjutnya. Di Limousine Service, kamu tampil sebagai penyanyi solo. Ahyeon, aku bersyukur karena ada banyak orang yang menyukai Baby Monster dan memberiku kesempatan. Aku punya perasaan seperti melepaskan benang kusut satu persatu di dalam diriku saat aku mengungkapkan pikiran ke banyak orang. Aku pikir itu sangat berarti untukku. Aku akan terus melanjutkan tantangan untuk diriku sendiri dan aktivitas grup. Tapi impian utamaku adalah menjadi sehat dan ingin terus berlari bersama Mostis untuk waktu yang lama. Next, Ruka. Apa yang membuatmu ingin menjadi artis di Korea? Ruka, aku sudah belajar dance hip hop sejak kecil. Saat aku berumur 10 tahun, aku datang ke konser Senior 21 di Saitama Super Arena. Aku sangat tergerak. Setelah menonton musik video senior YG, aku jadi sangat ingin debut di YG. Jadi aku memutuskan untuk menjadi artis dan menghabiskan waktu 5 tahun menjadi trainee. Di last evaluation, kamu membuat lirik Baby Monster Without Me Just Baby. Apa yang membuatmu percaya diri? Ruka. Saat itu, aku belajar menjadi percaya diri lebih penting dari yang lainnya. Walaupun banyak latihan, kamu tidak akan bisa melakukannya dengan baik tanpa kepercayaan diri. Maka dari itu, aku mengingatkan diriku untuk percaya diri. Kami menjadi teman untuk latihan dan tinggal bersama untuk waktu yang lama. Dan kami punya ikatan yang kuat. Jadi kami saling belajar dan membantu di program yang menentukan debut kami. Aku pikir karena pengalaman itu, kami punya kerja tim yang kuat sekarang. Saat menulis lirik rap, apakah sulit untuk menggunakan bahasa asing seperti bahasa Korea dan Inggris? Ruka, awalnya aku kesulitan menulis lirik bahasa Korea dan Inggris, tapi sekarang lebih sulit memikirkan arti ganda dan ekspresi perumpamaan untuk membuat lirik menjadi menarik daripada bahasanya. Makanya ini menjadi seru. Aku merasa bahasa dan ekspresiku berkembang karena membaca buku dan puisi sehari-hari dan berkonsultasi dengan produser. Next, Parita. Apa kenangan yang bisa diingat sejak kamu debut? Parita, sudah setahun sejak semua penampilan yang menyenangkan dan aku mencoba banyak hal baru. Aku senang bisa mengadakan fan meeting di kampung halamanku, Bangkok. Aku sangat bangga karena aku bisa ke Korea di umur 15 tahun untuk mencapai mimpi dan kembali ke Thailand. Itu juga perasaan yang aneh melihat banyak mostis yang sudah menunggu di bandara. Di fan meeting, aku senang bisa tampil di depan keluarga dan teman-teman. Tapi saat aku melihat Cikita di sebelahku yang menangis, aku juga jadi ikut nangis. Apa ada kesulitan di masa trainee? Parita, saat aku datang ke Korea Selatan, aku bertekad untuk bertahan sampai akhir. Aku tidak merasa ada kesulitan karena aku punya keinginan kuat untuk ini. Saat suatu hal terasa berat, aku berbicara dengan mamaku atau teman dari telepon untuk menyegarkan diriku. Aku selalu bekerja keras untuk evaluasi terakhir, jadi aku tidak merasa ada kesulitan. Aku masih muda saat itu dan jujur Li, aku gak tahu apa yang kami syuting di last evaluation. Haha. Apa kamu merasakan sensasi pencapaian setelah setahun? Parita, ada banyak yang aku rasakan, tapi saat perilisan full album Drip,
Aku suka semua lagunya karena ada banyak pesona dari ketujuh member kami di berbagai genre. Kesukaanku adalah Love Maybe dan Billionaire. Aku suka R&B. Semua member bernyanyi dengan baik, jadi impian rahasiaku adalah bernyanyi R&B bersama suatu hari nanti. Next, Rami. Sudah setahun sejak kamu debut. Apa kamu masih ingat kenangan saat berhasil debut, Rami? Karena aku bekerja sejak kecil, aku hampir tidak pernah gugup. Tetapi saat itu, aku sangat gugup. Aku sudah menghidupkan kembali kenangan perjuanganku, dan aku sangat senang bisa debut bersama ketujuh member kami. Aku banyak menangis saat debut diumumkan. Sejak kecil, kamu sudah menjadi model cilik. Rami, aku menjadi model cilik sejak usia 2 sampai 12 tahun. Menjadi trainee dan seniman di YG adalah mimpi yang samar. Tetapi ketika aku mulai berlatih, aku merasa cocok dan aku ingin mewujudkan mimpi ini. Apa yang paling berkesan dari era trainee? Rami, guru vokalku bilang suara rendahku menarik. Sampai saat ini, aku masih berlatih suara tinggi. Tapi mereka menyarankanku untuk fokus ke nada rendah dan itu akan menjadi kepribadianku yang bisa aku manfaatkan. Hal itu masih aku ingat di dalam hati. Bagaimana harimu setelah berhasil debut? Rami, dibandingkan dengan setelah kami debut, musik video dan cara kami mengekspresikan diri di panggung menjadi lebih profesional. Aku pikir aku bisa tumbuh dengan banyak pengalaman karena banyak mostis yang mendukung. Aku ingin banyak latihan bernyanyi dan menari dan menjadi lebih baik dan tampil di panggung yang besar, baik sebagai grup dan individu. Aku akan menghargai kalau kalian bisa mendukung perkembangan kami. Next, Cikita. Apa kamu masih ingat kenangan saat kamu dikonfirmasi untuk debut, Cikita? Aku sangat senang karena mimpiku menjadi kenyataan. Ini bukanlah akhir, tetapi awal. Jadi aku harus terus bekerja keras untuk impian yang lebih besar. Apa yang mengesankan dari program Last Evaluation Cikita? Senior Jennie Blackpink pernah bilang, kalau kalian tidak percaya diri di panggung, penonton tidak akan merasakan pesonanya. Jadi, kepercayaan diri saat tampil itu sangat penting. Kata-kata itu mengesankan untukku. Apakah kamu mengingat pesan itu setelah kamu berhasil debut, Cikita? Lagu Drip dan Klik Klek dimulai dari bagianku. Aku selalu berkata pada diriku, kami adalah yang paling keren dan lucu di dunia. Jadi aku berusaha untuk percaya diri karena aku harus menarik penonton di awal. Sebagai member termuda dengan masa trainee yang singkat, kamu dinilai berkarisma. Cikita, aku sering menonton video penampilanku dan latihan terus-menerus. Mungkin bisa dikatakan begitu. Yang mana yang lebih mendeskripsikan dirimu? Bertalenta atau pekerja keras? Cikita, kerja keras sekitar 70% dan talenta sekitar 30%. Apa perkembangan yang kamu rasakan sejak debut? Cikita, setelah melakukan berbagai pengalaman seperti fan meeting dan tampil di acara, aku belajar cara mengendalikan emosi, bagaimana cara menghadapi kesulitan, dan bagaimana cara mengatur pikiran. Itulah bagian yang berkembang. Next, Rora. Kamu sudah di industri hiburan sejak kecil. Apa yang membuatmu memilih menjadi artis YG? Rora, sepupuku adalah fans berat Big Bang. Kami menonton MV Big Bang bersama saat masih muda. Bahkan setelah kami dewasa, kami menontonnya bersama teman-teman. Setelah menonton musik video Blackpink, aku selalu mengagumi artis YG. Jadi aku sangat senang saat diterima menjadi trainee. Setelah menjadi trainee, aku ingin memiliki kekuatanku sendiri dan aku banyak berlatih. Aku dan member menghabiskan banyak waktu bersama sebagai trainee, jadi aku ingin debut bersama mereka. Orang tuaku selalu mendukungku. Jadi aku berpikir mimpi ini harus menjadi nyata. Saat pengumuman debut, aku terlalu terkejut sampai aku gak bisa nangis. Hahaha. Bagaimana harimu setelah berhasil debut, Rora? Ini adalah tahun di mana aku mengalami banyak hal untuk pertama kalinya. Belajar banyak dan tumbuh banyak. Fan meeting pertama cukup menegangkan, tetapi sekarang aku bisa lebih santai dan menikmati panggung. Mungkin itulah pertumbuhan terbaik. Di lagu Klik Klek, kami bertujuh mencoba untuk rap. Aku lebih bisa lagu balad, tapi aku menonton dan mempelajari banyak video dan video musik live hip hop untuk mengekspresikan kesan swag sebisa mungkin. Bagaimana menurut Mosti? Kami punya banyak hal dan impian yang ingin kami lakukan. Dan kami masih harus terus berusaha dan belajar setiap hari. Aku akan terus bekerja keras untuk menjadi seniman yang bersinar seperti namaku, Aurora. Baik guys, sekian baca interviewnya. Sampai jumpa di video lainnya.